Selamat pagi Bu Febriana Lau, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Current Ratio, Kebijakan Dividen dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang: zaman semakin berkembang dan sekarang adalah era globalisasi revolusi industri 4.0. Pengertian globalisasi berdasarkan Roldan, Brouwer, dan Rohrbeck 2018 adalah berfokus pada pengalaman ekonomi, politik, ekologi, teknologi, atau konflik budaya yang tidak terbatas dari tradisional ke tahap internasional. Globalisasi mendorong kegiatan ekonomi dari sebatas transaksi-transaksi dalam negeri menjadi transaksi dengan negara lain atau luar negeri. Sektor konsumen primer atau consumer staples mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan cenderung mempunyai permintaan yang inerlitas, yang artinya jika terjadi perubahan harga, maka tidak perlu mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa tersebut, dan bisa dikatakan memiliki performa yang stabil karena memegang peran yang penting dalam kehidupan keseharian manusia. Dalam kurung Fisher, Kanivet, dan Taufel 2009. Berbelanja kebutuhan 2 bulan merupakan suatu hal yang rutin dilakukan dan dilihat sebagai suatu kebutuhan pokok yang mendasar dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian. Dengan begitu, berinvestasi pada sektor ini akan memberikan hasil yang stabil dibanding dengan sektor lainnya, karena walaupun kondisi ekonomi sedang buruk, orang-orang tetap produk sektor konsumen primer. Sektor konsumen primer terdiri dari beberapa bagian, yaitu makanan, minuman, dan tembakau, keperluan pribadi dan rumah tangga, dan pengecer bahan pokok dan makanan. Return on Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, Return on Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Rasio lancar atau current ratio adalah jenis dari rasio likuiditas. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur posisi likuiditas dari sebuah entitas atau perusahaan menggunakan hubungan aktiva lancar dengan liabilitas lancarnya. Dalam kata lain, current ratio adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengetahui apakah aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan mampu membayar atau melunasi seluruh kewajiban lancarnya dalam waktu dekat atau tidak. Penggunaan rasio tersebut tak hanya ditunjukkan untuk menilai atau mengetahui masalah likuiditas di sebuah perusahaan, melainkan perusahaan juga mampu menilai pemakaian modal kerjanya. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Debt to Asset Ratio merupakan salah satu jenis risiko dalam laporan keuangan. Debt to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio 1 ini sangat penting guna melihat solvabilitas perusahaan atau kemampuan untuk menyelesaikan segala kewajiban jangka panjang. Artinya, semakin tinggi Debt to Asset Ratio sebuah perusahaan, maka dapat diindikasi sebagai berikut. Jumlah aset yang dibiayai oleh utang semakin besar, jumlah aset yang dibiayai oleh modal semakin kecil. Risiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang berarti semakin tinggi. Debt to Asset Ratio menurut Kashmir adalah rasio utang yang diperuntukkan mengukur perbandingan antara total aktiva dengan total utang. Berarti, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Permasalahan: apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset
pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah. Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah dalam permasalahan penelitian di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian. Penulis membatasi permasalahan pada pengaruh current ratio, kebijakan dividen, dan debt to asset ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor konsumen primer di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya-Dharma Pontianak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk mengembangkan wawasan dan pola pikir penulis, khususnya terkait current ratio, kebijakan dividen, debt to asset ratio, dan return on asset. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pembaca yang tertarik dengan penelitian mengenai current ratio, kebijakan dividen, debt to asset ratio, dan return on asset. Kerangka teoritis dan empiris. ROA atau return on asset dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah cara atau singkatan pengembalian aset. Seorang ahli bernama Mardianto mengatakan bahwa ROA ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, karena pada rasio tersebut mewakili atas keseluruhan aktivitas pada perusahaan. ROA ini merupakan sebuah rasio yang memperlihatkan perbandingan laba bersih yang dihasilkan dalam perusahaan dengan modal yang telah diinvestasikan pada sebuah aset. Pengertian return on asset menurut Kashmir 2018.201 adalah hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama return on investment atau ROI atau return on total asset, merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Current ratio atau rasio lancar adalah suatu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas yang menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar. Dengan kata lain, ini adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar atau tidak. Rasio ini tidak hanya bermaksud untuk menilai masalah likuiditas, tetapi juga menilai penggunaan modal kerja entitas. Menurut Kashmir, rasio lancar atau current ratio merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat akan ditagih secara keseluruhan. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Debt to asset ratio, debt to total asset ratio.
merupakan salah satu jenis rasio dalam laporan keuangan. DAR atau Debt to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Rasio satu ini sangat penting guna melihat solvabilitas perusahaan atau kemampuan untuk menyelesaikan segala kewajiban jangka panjang. Debt to Total Asset Ratio atau DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Kerangka konseptual. Nah, di sini dari desain penelitian kami mengambil 3 variabel X dan 1 variabel Y, yaitu variabel Y return on asset, variabel X1 yaitu current ratio, variabel X2 kebijakan dividen, dan variabel X3 debt to asset ratio. Hipotesis. Berdasarkan kajian empiris, maka penulisan perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1 current asset ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. H2 kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return on asset. H3 debit to asset ratio berpengaruh positif terhadap return on asset. Metode penelitian. Bentuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode kuasi kuantitatif. Metode ini diklasifikasi konkret, termati dan terukur. Hubungan variabel bersifat sebab akibat di mana ada penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik atau Anjani 2016. Variabel dan definisi operasional variabel. Variabel dependen yaitu return on asset. Variabel independen yaitu current ratio, kebijakan dividen, dan debt to asset ratio. Definisi operasional variabel. Return on asset rasio atau rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi utang atau kewajiban lancar. Lalu current ratio yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kebijakan dividen yaitu DPR sama dengan dividen tunai dibagi laba bersih setelah pajak. Debt to asset ratio yaitu DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Pengumpulan sumber daya dan jenis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah analisis. Ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder, menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah dipublikasi pada website resmi www.idx.co.id. Populasi digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Sampel. Teknik penentu sampel dalam penentuan ini menggunakan metode Profess Sampling dengan kriteria berikut. Yang pertama, perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan sektor barang baku yang secara konsisten mengeluarkan laporan keuangan pada tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan dividen secara berturut-turut pada tahun 2017 sampai 2021. Teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Menurut Ghazali 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berkontribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji heteroskedasitas menurut Ghazali 2013 dibagi 139. Uji heteroskedalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan. Varian ini
residual suatu pengamatan ke pengamat yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Uji multikolinialitas. Menurut Gozalia 2016, pada pengujian multikolinialitas bertujuan untuk mengetahui apakah metode regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen ataupun variabel bebas. Efek dari multikolinialitas adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Uji autokorelasi. Menurut Ghazali 2016, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada suatu observasi ke observasi lainnya. Analisis regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E. Keterangan: Y probabilitas, A konstanta, B1 2 3 sama dengan koefisien berganda masing-masing variabel independen. X1 leverage, X2 ukuran perusahaan, X3 pertumbuhan penjualan, Y sama dengan error term atau variabel penggangguan atau residual. Uji hipotesis. Uji simultan atau uji F. Uji simultan bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel independen. Uji simultan dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel berikut. Uji parsial atau uji T. Uji parsial atau uji T, Ghazali 2018 88. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel independen secara parsial. Menurut Sugiono 2016 223, uji T merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji koefisien determinasi atau R2. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan versi variabel dependen. Nilai koefisien diterima adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel baru independen dalam menjelaskan variabel independen amat terbatas. Terima kasih.